Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Suprihatin Ali selaku pengampu mata kuliah Metode Penelitian Bisnis. Perkenalkan, nama saya Bunga Zahiyah dengan NPM 241605107 dari Rek E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari prosel penelitian dari kelompok saya yang berjudul Pengaruh Self-Congruity dan Brand Image terhadap keputusan berkunjung konsumen pria pada kafe. Yang pertama, struktur presentasi atau alur pembahasan. Itu ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metodologi, yang keempat ada kontribusi ilmiah, dan yang terakhir ada timeline dan anggaran. Selanjutnya masuk pada bab 1, latar belakang pendahuluan. Industri kafe dan identitas konsumen. Industri kafe global tumbuh secara eksponensial. Kafe bukan lagi sekadar tempat minum kopi. Ia telah berkembang menjadi ruang ekspresi, identitas sosial, dan personal. Konsumen, khususnya pria, memilih kafe karena brand tersebut mencerminkan siapa mereka atau siapa yang ingin mereka jadikan diri mereka, atau yang disebut dengan self-congruity. Selanjutnya, dasar teoritis. Teori self-congruity dari Sirji 1982 menyatakan bahwa konsumen cenderung memilih brand yang citranya sesuai dengan konsep diri mereka. Namun, mayoritas studi terdahulu tidak memisahkan gender dan jarang mengintegrasikan efek moderasi budaya. Selanjutnya, research gap. Gap yang pertama itu sampel non-gender spesifik, studi pada konsumen pria di hospitality sangat terbatas. Gap yang kedua, studi lintas budaya self-congruity dalam konteks kafe belum banyak dilakukan. Gap yang ketiga, peran mediasi brand image antara self-congruity dan visiting intention belum teruji bersamaan. Selanjutnya, gap yang keempat, dimensi anthropomorphic brand dan stereotypical user image belum banyak dieksplorasi. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah di proposal penelitian ini yang pertama, sejauh mana aktual, ideal, dan social self-image congruity mempengaruhi niat berkunjung konsumen pria ke kafe. Yang kedua, bagaimana dimensi brand image atau brand personality, anthropomorphic traits, stereotypical user image mempengaruhi visiting intention. Yang ketiga, apakah brand image memediasi hubungan antara self-congruity dan visiting intention? Yang keempat, apakah social visibility dan latar belakang budaya memoderasi model penelitian? Selanjutnya, itu ada tujuan penelitian. Yang pertama, membangun dan menguji model terintegrasi pengaruh self-congruity terhadap brand image serta dampaknya pada visiting intention konsumen pria. Yang kedua, mengidentifikasi peran mediasi brand image dan moderasi social visibility secara simultan dalam satu model. Yang ketiga, menguji invariansi model lintas kelompok budaya melalui multi group analisis atau yang disingkat MGA. Selanjutnya, yang terakhir, keempat, menghasilkan publikasi ilmiah di Jurnal Scopus Q1 bidang hospitality atau marketing. Selanjutnya, masuk pada bab 2, self-congruity theory. Dari dasar teori Sirji 1982, self-congruity theory menyatakan bahwa konsumen cenderung menilai sebuah produk atau merek dengan membandingkan citra merek tersebut dengan konsep diri yang mereka miliki. Semakin tinggi kesesuaian congruity, semakin besar kemungkinan konsumen menunjukkan sikap positif terhadap merek tersebut dan akhirnya memutuskan untuk menggunakannya. Selanjutnya, ada beberapa jenis dari teori image congruity. Yang pertama itu ada actual self-image congruity. Kesesuaian antara citra merek dengan kondisi diri konsumen saat ini. Siapa saya sebenarnya? Yang kedua, ada ideal self-image congruity. Kesesuaian dengan gambaran diri yang diinginkan konsumen, yaitu siapa saya ingin menjadi. Yang ketiga, social self-image congruity, mencerminkan bagaimana individu ingin dipersepsikan oleh orang lain di lingkungan sosialnya. Yang terakhir, yang keempat, ideal social self-image congruity, menggabungkan aspek sosial dan aspiratif bagaimana individu ingin ideality dilihat secara sosial.
Selanjutnya ada brand image, visiting intention, dan perspektif budaya. Brand image menurut Keller 1993. Keseluruhan persepsi di benak konsumen terhadap suatu merek mencakup atribut fungsional dan makna simbolik. Brand personality menurut Acker 1997 mengklasifikasikan 5 dimensi: sincerity, excitement, competence, sophistication, dan ruggedness. Dengan sophistication dan excitement paling relevan untuk industri kafe. Selanjutnya ada visiting intention menurut Matzler et al. 2016. Kecenderungan subjektif seseorang untuk mengunjungi suatu tempat di masa depan. Menurut Suhu dan Min 2019 menemukan bahwa social visibility berperan sebagai moderator. Saat kafe memiliki visibilitas sosial tinggi, image congruity menjadi lebih dominan daripada aspek fungsional. Selanjutnya ada social visibility. Ketika kafe dipajang di media sosial dan dijadikan ruang berkumpul, konsumen semakin menggunakan sebagai alat ekspresi identitas. Hal ini memperkuat hubungan antara self congruity dan niat berkunjung. Selanjutnya, perspektif budaya menurut Matzler et al. 2016. Dimensi budaya Hofstede memoderasi hubungan antara brand personality dan visiting intention. Dalam masyarakat kolektivistik seperti di Indonesia, individu lebih mempertimbangkan persepsi sosial dan penilaian kelompok. Oleh karena itu, social self-image congruity diperkirakan memiliki pengaruh lebih kuat dibandingkan pada masyarakat individualistik. Penelitian ini mengintegrasikan perspektif budaya agar model yang dihasilkan memiliki validitas lintas budaya yang tinggi. Selanjutnya, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian. Di proposal penelitian ini, variabel independennya itu ada actual self-image congruity, kemudian ada ideal self-image congruity, yang tiga atau yang terakhir social self-image congruity. Adapun mediasinya, bagian mediasi brand image, yang pertama ada brand personality, anthropomorphic traits, stereotypical user image. Yang terakhir, bagian variable independen itu ada visiting intention dan niat berkunjung konsumen pria. Selanjutnya masuk pada bab 3 metodologi penelitian. Desain penelitian dan sampel. Desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional survey. Paradigma positivisme konfirmatori digunakan untuk menguji dan memvalidasi model teoritis yang telah dirumuskan. Pendekatan ini konsisten dengan standar metodologi jurnal Scopus Q1. Di bidang hospitality dan consumer behavior, populasi targetnya konsumen pria usia 18-45 tahun yang pernah mengunjungi kafe minimal 1 kali dalam 3 bulan terakhir. Kemudian teknik samplingnya, purposive sampling pas kuota sampling untuk memastikan keterwakilan kelompok budaya yang berbeda. Ukuran sampel itu minimum 100 responden dengan 10 kali indikator. Target akhirnya 100 responden dibagi 2 kelompok budaya untuk multigroup analisis. Selanjutnya, instrumen pengukuran dan teknik analisis. Instrumen pengukurannya ada skala self congruity, skala brand image, skala respon, dan teknik analisis datanya. Yang pertama itu ada tahap pertama ada deskriptif dan normalitas, tahap kedua ada PLSEM, yang tahap ketiga ada multigroup analisis. Kemudian masuk pada bab 4, kontribusi ilmiah dan relevansi Scopus Q1. Kontribusi teoritis, memperluas self congruity teori ke konteks kafe dengan integrasi dimensi budaya dan gender spesifik konsumen pria. Mengisi gap mengenai efek mediasi brand image secara simultan dengan moderasi social visibility dalam satu model. Kemudian menghasilkan model komprehensif yang menghubungkan 3 tradisi teoritis self congruity dan brand image dan cultural dimensions theory. Mengonfirmasi atau memperluas temuan Emrat et al. 2025 ke konteks visiting intention. Kemudian untuk kontribusi praktis dan target jurnal, yang pertama, panduan berbasis data bagi manajer kafe dalam merancang brand personality yang beresonansi dengan konsumen pria dari berbagai latar belakang budaya. Framework segmentasi berbasis self congruity untuk strategi pemasaran bertarget. Selanjutnya, rencana kerja dan anggaran penelitian.
Pada bulan 1 sampai ke-3 itu kajian literatur dan pengembangan kerangka konseptual. Pada bulan ke-4 dan sampai ke-6 pengembangan instrumen dan pilot study. Pada bulan ke-7 sampai ke-9 itu pengumpulan data lapangan dengan jumlah responden kurang lebih 100. Pada bulan 10 sampai 12 analisis SEM, PLS, MGA dan penulisan. Anggaran penelitiannya itu kuota internet terpakai sebanyak 450.000 jumlahnya. Kemudian transportasi itu dengan sebanyak 1.800.000, akses database satu jurnal itu terpakai 46.000, dan jadi totalnya yang keseluruhan tadi 2.296.000. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.